Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Nur Fadila dari kelas KI 5B, NIM 126 102211108. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas oleh Bapak dosen yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara PTUN, Bapak Muhammad Amiril A'la MH, untuk menjelaskan tentang prosedur beracara di tingkat pengadilan tata usaha negara. Langsung saja, materi yang pertama yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatannya ke PT UN atau berwenang untuk mengadilinya. Yang pertama yaitu ada penelitian administrasi. Penelitian administrasi dilakukan oleh kepaniteraan merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register, yaitu setelah penggugat atau kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar pajak, ditaksir oleh panitera sesuai pasal 59 sekurang-kurangnya sebesar Rp50.000. Dan selanjutnya yaitu dalam surat edaran MA nomor 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 diatur mengenai penelitian administrasi. Yang pertama, petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administrasi adalah panitera, wakil panitera, panitera muda, perkara sesuai pembagian tugas yang diberikan. Yang kedua yaitu pada setiap surat gugatan yang masuk haruslah segera dibumbui oleh stempel dan tanggal pada sudut kiri atas halaman pertama. Yang selanjutnya yaitu untuk memudahkan pemeriksaan perkara selanjutnya, maka setelah suatu perkara didaftarkan dalam meregister dan memperoleh nomor perkara, oleh staf kepaniteraan dibuatkan suatu resum atau gugatan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada ketua pengadilan. Yang kedua yaitu ada proses dismisal, yaitu setelah penelitian administrasi, ketua melakukan proses dismisal. Proses dismisal yaitu berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan oleh penggugat itu layak dilanjutkan atau tidak. Yang pemeriksaan dismisal itu dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua, dan ketua dapat menunjukkan seorang hakim sebagai raportir. Dalam prosedur dismisal ini, ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan atau penetapan dismisal apabila dipandang perlu. Seperti itu. Selanjutnya itu ada penetapan dismisal ditandatangani oleh ketua dan panitera atau wakil panitera, yang dimana wakil ketua dapat pula menandatangani penetapan dismisal dalam hal ketua berhalangan. Penetapan ketua pengadilan tentang dismisal proses yang berisi gugatan penggugat tidak diterima atau tidak berdasar atau diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan. Terlebih dahulu memanggil kedua belah pihak untuk didengar, yang guna untuk didengar keterangannya. Seperti itu. Yang ketiga yaitu ada pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan pemeriksaan persiapan ini adalah untuk mematangkan perkara yang akan diadili atau yang akan dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu dalam pemeriksaan persiapan memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatan dan atau tergugat untuk dimintai keterangan atau penjelasan tentang keputusan yang digugat. Dan pemeriksaan persiapan dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum. Tidak harus di ruangan sidang, bahkan dapat pula dilakukan di dalam kamar kerja hakim tanpa toga. Yang selanjutnya yaitu di dalam pemeriksaan persiapan, yaitu dilakukan di ruangan
Dapat pula dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua majelis sesuai dengan kebijakan atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh ketua majelis. Yang dimana dalam pemeriksaan persiapan ini, majelis hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Tenggang waktu 30 hari tersebut tidak bersifat memaksa, maka hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru satu kali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya. Yaitu selanjutnya dalam pemeriksaan persiapan ini terutama dilakukan untuk menerima bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan dalam hal adanya tanggapan dari tergugat tidak dapat diartikan sebagai replik dan duplik dalam perkara ini. Yang selanjutnya yaitu yang keempat ada persidangan. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat. Yang selanjutnya itu penjelasan dari tersebut yaitu panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat. Surat panggilan kepada tergugat disertai selai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis. Dan selanjutnya dalam menentukan hari sidang, hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan tersebut. Dan di dalam pemeriksaan dengan acara biasa, pengadilan memeriksa dan memutuskan sengketa TUN dengan 3 orang hakim, sedangkan dengan acara cepat dengan hakim tunggal. Dan selanjutnya dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara, yaitu setelah gugatan penggugat dinyatakan gugur, penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara. Dan yang selanjutnya dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang berturut-turut dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka hakim ketua sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan tersebut. Dan yang selanjutnya dalam hal setelah lewat 2 bulan sesudah dikirimkan dengan surat tercatat penetapan tersebut tidak diterima berita baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka hakim ketua sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa tanpa hadirnya tergugat. Yang selanjutnya dalam hal terdapat lebih dari seorang tergugat dan seorang penggugat atau lebih di antara mereka atau kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari sidang yang ditentukan hakim ketua sidang. Penundaan sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir, sedang terhadap pihak yang tidak hadir oleh hakim ketua sidang diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi apabila pada hari penundaan sidang tersebut tergugat atau kuasanya masih ada yang tidak hadir, sidang dilanjutkan tanpa kehadirannya, seperti itu. Dan yang selanjutnya, penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup
serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Begitupun tergugat juga hanya bisa membah sampai duplik. Yang tadi itu ada penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban. Apabila tergugat sudah memberikan jawabannya atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui tergugat. Yang selanjutnya yaitu ada hakim ketua sidang berhak di dalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peranan hakim ketua sidang dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara adalah aktif dan menentukan serta memimpin jalannya persidangan. Agar pemeriksaan tidak berlarut-larut, oleh karena itu cepat atau lambatnya penyelesaian sengketa tidak semata-mata tergantung pada kehendak para pihak, melainkan hakim harus selalu memperhatikan kepentingan hukum yang tidak boleh terlalu lama dihambat oleh sengketa itu. Yang selanjutnya itu apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut dan hakim mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, hakim ketua sidang dapat memberi perintah supaya sang saksi dibawa oleh polisi ke persidangan seperti itu. Jadi agak dipaksa gitu ya. Dan yang selanjutnya yaitu seorang saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan tidak diwajibkan datang di pengadilan tersebut. Tetapi pemeriksaan saksi itu dapat diserahkan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi tersebut. Yang selanjutnya, dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Yang kelima yaitu ada putusan. Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. Putusan dalam musyawarah majelis dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai kemufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak apabila musyawarah majelis tersebut tidak dapat menghasilkan putusan. Permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir hakim majelis yang menentukan. Yaitu ada selanjutnya putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim ketua sidang di sidang salinan putusan ini disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Tidak diucapkannya putusan dalam sidang terbuka untuk umum mengakibatkan putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sekian dari saya, apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.